Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan di channel tadabbur.id yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai satu program dari Ma'had Tadabbur Al-Quran, yaitu belajar atau ngaji online, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir dengan metode aku, yang insya Allah pada setiap hari Senin, Rabu dan Jumat setiap pukul 7.00 sampai 8.30 kita akan membimbing siapapun dari sahabat-sahabat Al-Quran dari manapun, dari berbagai latar belakang apapun, tanpa mengenal usia, baik anak-anak, remaja, dewasa sampai ke lansia, dengan catatan mereka belum bisa membaca Al-Quran atau masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah melalui program ini kita akan membimbing dari dasar sampai mahir. Yang akan kita gunakan adalah buku yang telah saya susun sendiri, yaitu panduan belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai tahsin. Ini karena ini adalah program pertama, jadi kita perkenalan terlebih dahulu atau memperkenalkan program-program kita dari Ma'had Tadabbur Al-Quran, dan juga program yang bisa diakses oleh siapapun. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, insya Allah dalam program belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai tahsin ini ada beberapa tahapan yang akan kita sampaikan. Di dalam buku yang saya tulis ini ada 8 langkah di mana siapapun yang belajar dari 0, insya Allah dalam waktu singkat dan juga dengan hasil yang maksimal, karena kita akan standarisasi ya dengan standar bacaan yang sebagaimana kita talaki bersama para masyayikh. Ada 8 tahapan yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah tahapan mengenal huruf. Tahapan mengenal huruf. Dan ini kita akan mengenalkan huruf-huruf Al-Quran bukan berdasarkan urutan abjad,
ya, tetapi berdasarkan urutan makharijul huruf. Mulai dari makharij yang keluar dari asy-syafatain, yang dari depan terlebih dahulu, lalu masuk kepada makharij al-lisan, al-jawuf, kemudian makharaj yang keluar dari al-halq dan al-khayshum. Setelah mengenal nama-nama huruf sesuai dengan urutan makhrajnya, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan mengenalkan harokat. Jadi dalam mengenalkan harokat ini, kita sekaligus juga dengan mengenalkan huruf-huruf yang terpisah dan tersambung dengan metode analitik sintetik. Jadi siapapun saudara-saudara yang ikut bergabung belajar ya dengan metode ini, ya, kita akan pandu dari awal sampai akhir. Ya. Jadi mulai dari sejak awal, setelah dia mengenal nama-nama huruf sesuai dengan urutan makharijul huruf dan benar di dalam pengucapannya, maka tahap kedua ini langkah kedua ini kita akan mengenalkan bagaimana dia bisa membaca huruf-huruf tersebut dengan 3 harokat sekaligus. Ya. Plus dia bukan hanya bisa membaca satuan huruf, tetapi juga dia bisa membaca huruf tersebut dalam bentuk sambung. Nah, itu dengan metode yaitu tahaji mubasyir atau ejahan langsung. Dan kita sempurnakan sejak dari awal tentang makhrajnya, sifat hurufnya, kemudian itmamul harokahnya. Itu sejak awal, baik berharokat fathah, kasrah, dhammah, itu semuanya kita dari sejak awal kita betul-betul maksimalkan, karena setelah selesai pembelajaran ini diharapkan tidak perlu ditahsin kembali, karena kita sejak awal sudah mentahsinnya. Maka inilah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Qur'an atau tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Yang dimaksud oleh beliau adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membenarkan atau membaguskan, ya, memperbaiki bacaan setiap huruf, satu dari makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya, ya, baik sifat lazimah atau ghair lazimah atau aridah, kemudian juga itmamul harokahnya, menyempurnakan bacaan kasrah, dhammah, ya, fathah. Nah, kemudian wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tiap-tiap pemberhentian di dalam bacaan atau waqaf. Jadi bagaimana kita mewaqafkan satu huruf, ya, mewaqafkan bacaan itu dengan benar. Ini ada di pelajaran yang terakhir nanti untuk waqaf. Jadi dari awal sampai terakhir waqaf dan ibtida. Yaitu tahapan yang kedua, yaitu mengenalkan harokat, 3 harokat sekaligus, ya, dengan metode tahaji mubasyir dengan tahapan pendekatan yaitu analitik sintetik, sehingga di awal kita akan mengenalkan mereka bukan hanya satuan huruf tapi juga dengan huruf sambung, ya, bagaimana yang terdapat di dalam buku. Dan insyaallah nanti ke depan kita akan coba tampilkan slide-nya, ya. Saya belum paham untuk slide-nya,
tapi minimal kita rencanakan. Jadi nanti pas kita live tuh slide-nya ada, jadi siapapun bisa melihat sambil mendengarkan. Atau para peserta sekalian nanti bisa juga memiliki bukunya. Jadi sambil mendengarkan, dia sambil membaca, sambil mengikuti ya apa yang saya sampaikan. Itu di tahap yang kedua ya. Bukan hanya membaca huruf terpisah dan juga sambung ya. Dalam tahap kedua ini juga dia, terutama yang pemula yang belum bisa sama sekali, kita juga ajarkan bagaimana dia bisa menuliskan huruf-huruf tersebut sekaligus dengan harokatnya, mulai dari satuan hurufnya sampai sambungnya ya. Ini di setiap huruf selesai pembelajaran huruf itu kita cantumkan ya, latihan cara menulisnya kita jelaskan, juga cara penulisannya ya, kemudian ada latihannya. Jadi ini sangat membantu sekali terutama bagi para pemula ketika dia memurojaah di rumahnya masing-masing, maka dengan secara tidak langsung ya, dengan menuliskan itu, maka dia sejatinya sedang mengulang-ulang bacaan yang telah dia pelajari. Ya. Sehingga insya Allah dengan metode tulisan ini, dia akan selalu ingat bentuk hurufnya, baik satuan hurufnya, kemudian sambung, dan juga harokatnya. Ya. Itu di tahapan yang kedua. Jadi karena ini mempelajarinya berdasarkan urutan makharijul huruf, bukan urutan abjad, maka setiap pelajaran itu adalah kita cantumkan sesuai dengan makharijnya. Misalkan syafatain, di sana ada 4 huruf ya, ba, mim, waw, dan fa. Nah, keempat huruf ini yang dipelajari di awal, berikut dengan harokatnya, fathah, kasroh, dhammah, dan kemudian sambung huruf tersebut tersambung ya. Nah, setelah selesai keempat huruf ini, baru latihan menulis ya, menuliskan keempat huruf tersebut dalam bentuk satuan, kemudian bentuk sambungnya. Nah, sehingga di pertemuan yang akan datang, dia telah mengingat seluruh huruf tersebut, mulai dari bentuk satuannya, bentuk sambungnya, sampai ke harokatnya, juga cara bacanya. Nah, demikian seluruh huruf-huruf ya, berdasarkan urutannya. Jadi kalau tiap makhraj itu kan ada beberapa huruf. Ada seperti tadi syafatain, makhraj syafatain itu ada 4 huruf ya. Meskipun satu huruf yang fa itu adalah melibatkan satu syafah, satu bibir ya. Yang satu lagi bertemu dengan tarfus sanayal ulia, ujung gigi seri atas ya, fa. Nah, kemudian nanti ada huruf-huruf lisan, ada tarful lisan ya, ma'a, misalkan yang bertemu dengan tarfus sanaya, tarful lisan misalkan, yang bertemu dengan tarfus sanayal ulia, bertemu dengan ujung gigi seri atas. Di sana ada 3 huruf, sa, kemudian zal, ya, ada dha. Ya. Nah, itu jadi setiap makhraj 3 huruf itulah yang kita kenalkan cara bacanya, 3 harokat itu, kemudian cara baca dalam sambung ya. Juga tulisannya seperti itu. Nah, ini di tahap yang kedua. Kemudian di tahapan yang ketiga, setelah selesai semua huruf dengan harokatnya ya, yang 3 itu, fathah, kasroh, dan dhammah, maka tahapan selanjutnya adalah kita mengenalkan mad ya. Dalam hal ini adalah mad asli atau mad tabi'i terlebih dahulu sebelum ke mad lanjutan ya, ada mad far'i dan sebagainya ya, mad lazim.
Nah, sebelum ke mad, nah di akhir pembelajaran kedua ini kita ada latihan dulu. Ya, latihan seperti ini. Ya. Dan di sini juga ada penilaian, terutama bagi klasikal ya, guru-guru untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak muridnya ya, sekolah. Nah, di tahap ketiga ini baru kita mengenalkan mad. Dalam pengenalan mad ini kita mengenalkan dalam dua bentuk dobat ya. Dalam dua bentuk dobat sekaligus. Apa dobat itu? Dobat itu adalah tanda baca Al-Quran. Tanda baca di dalam mushaf Al-Quran. Yang kita kenal ada dobat mushaf Utsmani ya, atau dobat mushaf Madinah yang sering dikenal ya. Ini berbeda tanda bacanya atau dobatnya dengan mushaf lokal. Kalau mushaf lokal itu lebih disederhanakan. Nah, dalam pembelajaran mad ini karena ada perbedaan dalam bentuk dobat atau tanda baca, maka kita kenalkan sejak awal. Ya, contohnya di sini. Ya. Ini perbedaan dobat. Ya. Nah, ini dobat mushaf Madinah. Ya, seperti ini. Ini mad tabi'i. Sedangkan ini dobat lokal, ya lebih disederhanakan. Jadi dengan baris atau baris patah tegak gitu ya. Kalau di dobat Madinah, dia patahnya tetap ada, kemudian dibubuhi dengan alif kecil. Ya. Seperti itu. Jadi sejak awal kita kenalkan, sehingga nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran dari metode aku ini, siapapun bisa membaca baik mushaf lokal maupun mushaf Madinah tanpa bingung, gitu ya, karena kita ajarkan sejak awal. Nah, di tahapan yang ketiga ini kita akan mengenalkan mad ya, yaitu mad asli terlebih dahulu dan juga mad yang sejenis dengan mad tabi'i ya. Maka di sini ada mad asli atau mad tabi'i yang kita ajarkan terlebih dahulu dengan metode atau pendekatan yaitu tahajji mubashir ya, ejahan langsung yang kita ambil dari metode pendekatan Fathur Rahman gitu atau Nuraniyah ya, dan Mesir. Nah, kita contohkan misalkan ya di sini. Nah, kita kenalkan dengan tiga dobat ya. Ada dobat Madinah, dobat atau mushaf Madinah dan dobat lokal. Ini sama-sama dibacanya ya. Gitu. Kalau yang I juga sama ya. Ini ada perbedaan. Kalau I biasanya kalau di akhir dobat Madinah itu ya-nya itu tidak pakai titik ya. Tapi kalau di lokal biasanya ada. Kalau untuk dhammah itu tidak ada perbedaan untuk dhammah ya. Nah, kalau yang sudah mempelajari Fathur Rahman itu insyaallah akan lebih mudah ya. Contoh misalkan kita ajarkan kalimat ini. Karena ini dianggap kalau sudah masuk ke level 3 berarti sudah selesai nih, dia sudah bisa membaca huruf ya, harokat gitu. Maka di sini diajarkan mad. Nah, kita kenalkan nama madnya, tetapi kita tidak mengenalkan teorinya, gitu. Tapi langsung dengan nama dan bacaannya. Contoh, fa, ta, alif, mad tabi'i, 2 harakat, fata, ba, fataba. Ya, nah, seperti itu metode pengajarannya atau pendekatannya dengan tahajji mubashir. Ya. Demikian juga dengan mad-mad yang sejenis, ya, yaitu mad yang
dua harokat sejenis mad asli seperti mad silah qasirah atau mad silah sughra, ya, kemudian mad badal. Nah, kemudian juga kita mengenalkan mad wajib, ya, mad wajib muttasil. Nah, kenapa dimasukkan terlebih dahulu di awal mad wajib muttasil ini? Karena kita akan mengambil contoh-contoh untuk tahapan selanjutnya itu dari kalimat-kalimat Al-Quran. Sedangkan di kalimat Al-Quran itu, kalau yang panjang itu biasanya suka sering banyak mad wajib, ya, mad wajib. Gitu ya. Karenanya kita cantumkan di pelajaran ketiga ini atau tahapan ketiga ini, selain mad tabi'i atau mad asli, juga mad wajib. Ya, sama dengan ejahan, ya. Tahaji mubasyir dengan cara ejahan. Dan di akhir pelajaran kita ada latihan. Nah, latihan ini kita ambil dari kalimat-kalimat Al-Quran langsung. Ya. Jadi di tahap kedua, tahap ketiga ini sudah bisa membaca huruf kalimat-kalimat Al-Quran dengan dobat Madinah maupun dobat lokal. Gitu ya. Nah, setelah selesai dan tidak ada kekeliruan, jadi dipastikan setiap naik tahapan itu dipastikan tidak ada keliru, ya, terutama di makhraj, sifat, ya, kemudian di itmamul harakahnya itu tidak ada kekeliruan. Jangan sampai nanti baca dhammahnya misalkan bunyinya jadi harusnya jelas, gitu ya, dhammahnya jelas. Ya, harakatnya itu kan kalau tanpa mad itu setengah mad, gitu ya. Nah, ini banyak yang juga perlu disempurnakan, terutama di awal-awal. Baik. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya, tahapan keempat adalah kita akan mengenalkan harokat tanwin, ya, mulai fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin, ya. Nah, ini dengan metode turunan, ya, hanya dengan menurunkan saja. Misalkan jadi in, kayak gitu ya. Jadi lebih mudah kalau untuk tanwin itu. Dan contoh-contohnya pun kita ambil dari ayat-ayat atau kalimat-kalimat Al-Quran. Ya. Gitu. Nah, contohnya kenapa di awal kita kenalkan dengan mad wajib? Nah, karena di contoh-contoh ini kita dobatnya pun kita cantumkan mad wajib di dalam mushaf Madinah, kan ya, seperti ini. Jadi ketika tahapan tanwin ini mereka hanya fokus kepada tanwinnya saja. Dan pengucapan tanwin itu, karena tanwin ini adalah sebetulnya ketika kita bacakan itu adalah nun yang sukun, gitu ya. Maka kita kenalkan dalam tahapan ini tentang marahilul gunnah, ya, atau leveling gunnah. Itu kan ada 4 level. Nah, kita kenalkan di sini cara baca gunnah itu masuknya ke level mana, ya, tanwin ini dalam level gunnah ini, tanwin ini masuk ke mana, ya, ketika dia dibacakan gitu. Maka ada akmalul gunnah yang paling sempurna, yaitu ketika huruf nun sama mim itu bertasydid. Ini yang paling sempurna, paling akmalul gunnah. Agak lama dia dibacanya. Contohnya inna a'tayna, kan ya. Jadi gunnahnya agak lama. Ada yang mengatakan 3 harokat, gitu ya. Kemudian kamilul gunnah, ya, gunnah yang sempurna. Kapan ini terjadi? Yaitu gunnah ketika hukum-hukum idgham, ikhfa terjadi. Nah, ini adalah atau iqlab atau ikhfa syafawi, ya. Ini level yang kedua, itu sempurna gunnahnya. Nah, yang ketiga adalah naqisul gunnah. Naqisul gunnah,
gunah yang kurang. Kapan terjadi? Nah ini, ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi atau izhar, ya. Izhar halqi. Itu gunahnya itu naqis. Maksudnya apa? Maksudnya ketika membunyikan en, membunyikan itu hanya sampai makhrajnya saja, karena nun dan mim itu makhrajnya dua. Pertama kalau mim kedua bibir sama khayshum. Jadi setengah di bibir, setengah di khayshum sebagai penyempurna. Nun juga sama, ya. Di ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Itu setengahnya, dan setengah lagi adalah di khayshum una. Maka ketika dia sukun an, ini sama dengan bacaan tanwin. An jadi masuk ke hidung. Cuman tidak ditahan, hanya masuk ke hidung saja. Itu karena naqisul gunnah. Dan yang keempat adalah anqasul gunnah, gunnah yang paling kurang. Kapan gunnah paling kurang? Itu ketika huruf nun dan mim kita baca berharokat fathah, kasroh dan dhammah. Jadi tidak gunnah terus dibacanya, ya. Apalagi dia misalkan memiliki mad, ya, baik fathah dengan alifnya, kasroh dengan iya-nya, dhammah dengan waw-nya. Maka ketika kita bacakan inna, tidak dibaca inna lagi, ya. Tidak gunanya tidak baca. Dia hanya in ketika masuk makhraj nunnya saja atau mimnya saja ada gunnah. Tapi ketika dibacakan a, dia sudah hilang lagi. I hilang lagi. Ni itu ya, nu tidak, nu ni tidak. Tapi sudah hilang. Itu ya. Itu anqasul gunnah. Nah, tahapan ini kita fokus di tanwin, di tahapan yang ke 4 ini, ya. Kemudian setelah selesai pengenalan tanwin, maka kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu mengenalkan sukun dan tasydid, ya. Sukun dan tasydid di tahapan yang kelima. Nah, dalam mengenalkan sukun dan tasydid ini kita ada sedikit irama nada, ya, terutama bagi anak-anak itu untuk memudahkan mereka, ya. Dan ini tidak kita kenalkan ini sukun, ini tasydid, tidak, tapi dengan bacaan, ya. Jadi karena ini metodenya metode langsung, ya. Yang penting di awal itu benar membacanya. Untuk penamaan itu bisa di belakang, ya. Penamaan istilah. Di sini ada, ya, saya contohkan, misalkan ini ada ba, bi, bu, ya. Ya, ba, ya, ba, ba. Kemudian ba, ba. Nah, di sini kita metode cara mengenalkannya adalah dengan, ya, saya sebut metode hiking. Metode hiking itu kalau kita lagi jalan ke gunung, itu kan jalan, kemudian berhenti, ya, istirahat, kemudian jalan lagi, berhenti sejenak, jalan lagi, ya, kemudian jalan terus panjang, ya. Ini dengan ada nada, contohnya ba 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 ya. Dengan cara ketika kita bacakan ini kita tujukan ke sini, ya, ba ba. Nah, ketika, ya, kita juga kasih tanda merah untuk khususnya yang sukun, ya. Kemudian kita kasih tanda biru yang tasydid. Ya, dengan contoh seperti ini anak-anak tuh sudah bisa mengikuti, apalagi orang dewasa, ya. Dan karena 3 harokat sekaligus kita langsung, ya. Maka setelah tiga harokat ini, maka ada latihan di setiap satuan pembelajaran itu ada latihan setiap huruf ini, ya. Langsung kalimatnya kalimat-kalimat Al-Quran, gitu. Ya.
Seperti itu. Ini di tahap yang kelima, yaitu mengenalkan sukun dan juga tasydid dengan metode hiking, ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke tahapan yang keenam, nah ini tahapan kelima ini sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi belum mengenal hukum-hukum huruf atau ahkamul huruf. Seperti apa ahkamul huruf itu? Ya, mad lanjutan, ya, seperti mad far'i, mad lazim gitu. Kemudian ahkamul huruf yang lainnya adalah seperti hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati atau tanwin, ya, alif lam, hukum alif lam syamsiyah, qamariyah, atau hukum lam gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti di tahapan yang keenam. Nah, di tahapan yang kelima ini kita mengenalkan sukun dan tasydid, dan di akhir pembelajaran yang kelima ini kita mengenalkan huruf-huruf yang dilewati, ya, huruf-huruf yang dilewati. Ada 4 huruf yang dilewati, ya, yang nantinya ini sebetulnya kalau di pembelajaran buku-buku tajwid yang lain ini masuknya ke hukum alif lam syamsiyah, tapi kita tidak kenalkan hukum alif lam syamsiyah secara teori karena itu akan menyulitkan bagi para pemula, ya. Maka dengan cara mengenalkan huruf-huruf yang dilewati saja. Dengan rumus seperti itu, maka dia setelah belajar itu akan bisa membaca bagaimana misalkan Zalikal kitabu, al-kitabu itu dibaca jadi zalikal kitabu, ya. Atau asy-syamsu, misalkan wasyamsi waduhaha. Kenapa dibaca wasyamsi tidak wal syamsi? Karena kita sudah mengenalkan huruf yang dilewati sebut, ya. Nah, setelah huruf yang dilewati sudah difahami, maka kita mengenalkan dobat, ya, tanda baca lokal dan mushaf Madinah dalam bentuknya, kemudian prakteknya di dalam surah Al-Fatihah, misalkan seperti ini, ya. Nah, ini kalau sudah mengenal ini semua, itu sudah bisa baca Al-Quran, udah lancar lah, ya, udah bisa baca Al-Quran. Tinggal disempurnakan dengan ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu yang akan dipelajari nanti di pelajaran yang keenam ini. Nah, di pelajaran keenam ini kita khusus fokus pada pengajaran atau pembelajaran ahkamul huruf mulai dari mad lanjutan yang di level ketiga, ya. Level ketiga kan mad tabi'i, mad badal, kemudian mad silah qasirah atau mad silah sughra, dan mad wajib. Nah, di level ke-6 ini atau tahapan ke-6 ini kita menyempurnakan mad yang belum lengkap tadi, yaitu mad iwad, ya, kemudian mad jaiz munfasilnya secara praktis, ya. Karena sudah bisa baca, jadi kita tinggal bimbing saja, ya, dengan cara membimbing mereka langsung, ya. Ini di contohnya seperti ini. Juga langsung praktek kepada ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian ini semuanya tentang mad, ya, di bab ke-6 ini, di pelajaran ke-6 ini, tentang pengecualiannya, tentang mad lazimnya juga, ya. Mad lazim, kemudian ahkamun nun, ahkamun tanwin. Di sini lengkap secara praktis. Jadi langsung kita tinggal contohkan saja di sini. Kenapa? Karena mereka sudah bisa baca dengan benar, ya. Taib. Nah, setelah ahkamul huruf, ya,
Dan ini di akhirnya itu kita ada ujian, tes. Jadi di tahapan ke-6 ini, di pelajaran ke-6 ini sudah seluruh pembelajaran tajwid secara praktis itu sudah diajarkan secara lengkap, ya. Jadi tentang ahkamnya sudah selesai, gitu ya, sudah selesai. Maka di sini ada latihan. Nah, latihannya juga sudah langsung ke surah Al-Baqarah, ya. Jadi sudah baca, ya sudah bisa baca Al-Quran dengan ahkamul hurufnya lengkap. Nah, baru di tahapan yang ke-7, ini penyempurnaan, kita mengenalkan tentang ayat-ayat gharibah. Ya, ayat-ayat yang mungkin asing terutama bagi pemula. Ini kita dibaca apa? Ini kita ya. Dibaca a'jami atau dibaca a'jami atau bagaimana? Gitu. Nah, ini termasuk ayat gharibah. Nah, karena di Indonesia ini yang populer, yang masyhur itu adalah riwayat Hafs, maka kita ambil ayat-ayat gharibah dalam riwayat Hafs, ya, dari Tariq Syatibiyah, ya. Nah, kita kenalkan mulai dari tashilul hamzah, a'jami, ya, seperti dalam surah Fussilat itu, ya. Kita kenalkan, ini kita praktekkan langsung, ya, ini. Kemudian ada juga setelah tashilul hamzah imalah. Nah, dalam riwayat Hafs itu ada berapa imalah gitu. Nah, maka kita kenalkan imalah di dalam riwayat Hafs itu hanya satu, ya. Ada di dalam surah Hud, ya, ayat 41, ya. Bismillahi majriha, ya, majriha. Seperti itu. Kemudian ada nabar, ya, ini istilah terbaru dalam ilmu tajwid yang diungkapkan atau dituliskan oleh Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid, ya, dalam kitab tajwidnya At-Tajwidul Musawwar, tajwid yang bergambar, ya. Itu nabar, ya. Kita juga masukkan di sini an-nabar. Nah, contoh-contohnya banyak sekali nabar ini, ya. Ini jarang dibahas, ya, oleh tajwid-tajwid yang biasa. Di sini dalam pembelajaran dari 0 sampai tahsin ini kita pelajari, ya, dengan contoh-contohnya langsung praktek, ya. Nah, setelah ayat-ayat gharibah, ya, ayat-ayat gharibah selesai, bahkan kita juga cantumkan bagaimana di sini perbedaan riwayat Tariq Syatibiyah dengan Thaibatun Nashr. Tapi karena kita ngambilnya Syatibiyah, maka yang kita kenalkan ini dan riwayat Hafs, ya. Kemudian terakhir, nah, dalam metode aku ini atau belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai tahsin ini, yang terakhir, tahapan terakhir adalah waqaf dan ibtida. Selesai, ya, pemula belajar menggunakan buku ini, dia sudah bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia waqaf, ya, tentang pengetahuan tentang waqaf tam, waqaf hasan, waqaf kafi, ya, waqaf qabih. Jadi bagaimana dia waqaf nanti ketika membaca Al-Quran itu dengan tepat, gitu ya. Karena jadi metode ini sebetulnya ringkasan dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ketika beliau menjelaskan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil atau tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya, yaitu yang pertama adalah tahsinul huruf. Tahsinul huruf ini meliputi satu makhraj, yang kedua sifat-sifatnya, yang ketiga itmamul harakah, ya, dan ahkamnya, ya, ahkamul hurufnya. Ini tahsinul huruf, gitu. Nah, kemudian wa ma'rifatul wuquf. Wa ma'rifatul wuquf ini adalah tentang waqaf. Oh iya, satu lagi tahsinul huruf itu sekali lagi makhraj, sifat huruf, ya, kemudian itmamul harakah,
ahkamul huruf sama ayat-ayat gharibahnya itu. Ya. Dan insyaallah bagi siapapun boleh nanti dikasih tahu teman-temannya, di-share ya. Terutama bagi pemula nih, karena kita ingin berkhidmah kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Bagaimana dia membaca Al-Quran dari nol ya. Dari dasar sekali kita akan bantu mereka secara online. Kalau tidak bisa ikut secara offline. Untuk offline-nya itu kita di markas Ma'had Tadabbur Al-Quran di Komplek Cincin Permata Indah atau CPI Blok G nomor 216C. Ya, itu termasuk wilayah Cincin, daerah Cincin ya, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Jadi bagi teman-teman yang dekat di sana, boleh silahkan nanti bergabung ke alamat Ma'had kita di Komplek CPI ya, Cincin Permata Indah, Blok G nomor 216C ya. Setiap hari ya, untuk sementara Senin sampai Jumat itu sore jam 4 sampai menjelang maghrib. Nah, untuk Sabtu Ahad full kita dari pagi sampai sore. Juga kita ada program-program di sana, ada pembelajaran bahasa Arab ya, ada 2 ya, ada bahasa Arab Al-Arabiyah Al-Hiwariyah, kita khusus untuk percakapan. Kemudian ada Al-Arabiyah Al-Dirasiyah, yaitu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu bagaimana kita memahami tadabbur Al-Quran Al-Karim melalui pembelajaran Al-Arabiyah Ad-Dirasiyah ya. Karena setelah kita membaca Quran tentu kita harus faham, bukan hanya benar bacaannya tapi juga faham. Bagaimana kita paham baca Al-Quran? Hanya mengandalkan terjemah. Ya, tentu harus kita memahami bahasa Al-Quran itu sendiri ya, dengan cara mempelajari bahasa Arab Ad-Dirasiyah. Dan juga kita ada akademi ya. Kemudian guru saya Syekh Dr. Ahmad Muhammad At-Tuhi juga akan secara langsung membimbing. Kita ada kelas khusus para asatiz ya untuk tadabbur Al-Quran ini. Setiap sepekan sekali ya, sepekan sekali 2 muhadarah. Jadi beliau nanti sepekan sekali akan datang membimbing para asatiz untuk belajar Al-Arabiyah Ad-Dirasiyah ini. Bagi para pemula juga ada kelasnya kita sediakan. Juga untuk tahfidz kita ada tahfidz karantina 25 hari hafal 5 juz ya, dengan metode SQT Super Quantum Tahfidz yang telah saya trainingkan di beberapa daerah di Indonesia dan juga secara online ya, khusus saat pandemi ini. Jadi ada tahfidz weekend ya, tiap pekan itu untuk bebas untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang ingin setoran sekaligus perbaikan bacaan. Itu setiap pekan 2 kali. Itu namanya tahfidz weekend ya. Kemudian tahfidz karantina itu full 25 hari untuk sementara ikhwan yang kita buka ya, untuk akhwat belum, karena tempatnya belum kita dapatkan ya. Kemudian selain program-program itu juga kita ada program reguler ya, program tadabbur Al-Quran. Ma'had Tadabbur Al-Quran ini ada pembelajaran Quran dari nol pra ya. Ya, kalau yang ini versi live-nya nanti insyaallah. Kemudian tapi yang versi live ini insyaallah free ya, nggak ada biaya apapun. Siapapun ajak semua yang terutama yang belum bisa baca Quran untuk bergabung ya, minimal mereka bisa memiliki bukunya ya. Insyaallah. Saya bimbing langsung secara online ya. Selama 1,5 jam setiap Senin pukul 7 sampai 8.30, Rabu
sama pukul 7 sampai 8.30 dan hari Jumat. Jadi seminggu atau sepekan 3 kali. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, mau di pelosok, mau di luar Jawa ya. Mudah-mudahan terbantu dengan adanya media ini. Kemudian ada pembelajaran tahsinul qiraah ya, tahsinul qiraah. Nah, khusus tahsinul qiraah ini adalah bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran tapi perlu perbaikan dari sisi makhraj dan sifat-sifat huruf ya, secara praktis. Nah, ini saya tulis buku Tahsinul Qiraah. Ini khusus untuk perbaikan para imam masjid kan ya, atau guru-guru Al-Quran, TPA, atau guru Al-Quran di SD yang ingin mengupgrade bacaan mereka, terutama perbaikan dari makhraj dan sifatnya. Ini saya tulis buku ini khusus bagi mereka ya. Dan ini juga di awal kita kenalkan. Yang sering sekali ya, ketika kita talaqi bersama para masyayikh itu mereka tidak mengenalkan ya. Masyayikh itu tidak mengenalkan kepada kita bagaimana cara mereka membunyikan huruf ya, atau mengeluarkan bunyi atau suara. Itu ternyata ada perbedaan antara kita orang Asia, orang Indonesia itu dengan orang-orang Arab, kebiasaan orang Arab. Karena orang-orang Arab ini secara umum lidah mereka itu agak pendek ya. Jadi suara mereka itu di dalam. Dan juga terkait dengan metode pernapasan gitu. Dan ketika kita talaqi pertama kali itu tidak dikenalkan gitu ya. Maka setelah kita mendapatkan cara ini, maka kita kenalkan terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk kepada latihan pembacaan huruf-huruf, perbaikan huruf ini, kita kenalkan dulu bagaimana cara pernafasan yang benar ya. Pernafasan yang benar. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan udara dari paru-paru keluar ke rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut ini gitu, sehingga menghasilkan suara seperti apa yang diinginkan oleh para muqri ya, para masyayikh gitu. Dan alhamdulillah dengan metode ini ketika saya talaqi setoran bacaan itu, alhamdulillah mereka merekomendasikan seperti itu, memang suara-suara yang harus dikeluarkan itu. Dan juga dengan metode seperti ini ya, pernafasan yang benar itu mempengaruhi kepada bacaan yang benar. Dan membaca Al-Quran itu tidak akan capek ya. Dan benar-benar merasa ringan, mau berapa juz sehari pun itu tidak akan merasa capek. Kenapa? Karena pernafasan kita benar gitu ya. Suara kita pun keluarnya benar gitu. Dan ini sangat mempengaruhi besar sekali terhadap pengucapan makhraj dan sifat-sifat huruf. Karena sifat huruf ya, jadi huruf-huruf itu bunyi itu kan karena ada udara yang kita keluarkan dari paru-paru kita. Nah, cara mengeluarkan udara dari paru-paru kita inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh para pembelajar gitu. Sehingga ya kalau kita talaqi sama syekh itu yang belum tahu itu ya banyak mengeluhnya, di mana saya salahnya gitu ya. Kok pengucapan hurufnya itu begini salah, itu salah gitu. Itu sebetulnya jadi cara membunyikan huruf gitu ya. Bisa jadi makhrajnya itu sudah kena, tapi bunyinya jadi beda gitu ya. Antara orang Arab dengan kita gitu. Karena kalau kita sering mendengarkan itu memang beda sekali, apalagi telah mengetahui metode ini, beda sekali orang Indonesia dengan orang Arab itu ya. Jadi cara membunyikan itu beda memang, tapi kalau sudah dapat itu sama ya. Jadi kita bisa merasakan, oh ini suaranya bunyinya belum tepat gitu. Nah itu insya Allah untuk kelas online-nya kita belum ada, ini baru ada kelas offline saja di kita Tahsinul Qiraah. InsyaAllah kita membantu sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada untuk memperbaiki bacaan Al-Quran setahap demi setahap.
Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan silakan di-share kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada di antara tetangga, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa mengikuti live streaming ini di tadabbur.id, ya, yang diselenggarakan oleh Ma'had Tadabbur Al-Quran Bandung. Insyaallah bersama saya Halim Abu Muhammad. Demikian sahabat-sahabat Al-Quran untuk pertemuan pengenalan di hari pertama ini hari Rabu, ya. Insyaallah ke depan kalau sudah ada peserta yang sudah ikut bergabung, maka diharapkan mereka silakan dibaca nanti di posting yang sudah kita post, ya, di tadabbur.id. Nanti ada link Telegram, silakan nanti ikut bergabung di sana. Siapa saja nanti kita akan pantau, ya, supaya pembelajarannya itu tuntas gitu, ya, dari awal sampai akhir. Jangan sampai hari ini masuk, ya, pertemuan berikutnya tidak masuk, pertemuan berikutnya tidak masuk, jadi kelewat gitu, ya. Tapi karena ini live, ya, dan juga ikut tergabung dalam channel Telegram, insya Allah nanti akan terpantau dan kita akan kasih link rekaman, jadi bagi yang tidak mengikuti. Demikian sahabat-sahabat Al-Quran, terima kasih bagi yang sudah menonton, menyaksikan ini live untuk yang pertama, sekaligus pengenalan program. Jadi sekali lagi, silakan ajak teman-teman yang punya saudara, punya tetangga, atau punya sahabat yang belum bisa membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran yang masih terbata-bata. Yuk mari kita sama-sama ajak sebanyak-banyak orang supaya mengenal kalam Robnya, ya. Demikian, terima kasih banyak. Saya undur pamit. Halim Abu Muhammad dari tadabbur.id atau Ma'had Tadabbur Al-Quran. Sampai ketemu lagi di hari Jumat esok. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.